Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ramadhani, NIM 602022022116, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaedah tulisan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Penulisan huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. Huruf vokal. Contoh pemakaian dalam kata awal: A, api, I, itu, U, ulang, E, enak, O, kota. E. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dewi sedang membaca buku. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Hamir Hamzah, Dewa Pedang. Huruf kapital digunakan setelah tanda titik. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar. C. Bentuk ulang. Ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi. D. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, model linear, persegi panjang. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, niat, saat. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, jam 1:35:20. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Contoh, 13.007 juta. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet. 1, 2, 3. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. C. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. D. Tanda titik dua. Tanda ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. E. Tanda hubung. Dipakai untuk menandai bagian kata yang dipenggal oleh penggantian baris. Contoh, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.